wangi-wangian yang terlalu menyengat sampai dicium satu RT, misalkan RT 3 semuanya, oh ini si fulanah yang keluar rumah gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara adab-adab juga adab-adab keluar rumah yang disebutkan juga di sini tentunya dengan seizin suaminya adalah yang pertama harus menggunakan hijab. Ya, harus menutup auratnya. Kemudian yang kedua tidak boleh menggunakan wangi-wangian yang terlalu menyengat sampai dicium satu RT, misalkan RT 3 semuanya, oh ini si fulanah yang keluar rumah gitu ya. Ya, gimana Bu? Ada yang merasa Bu? Ya, kemudian diantara juga adab keluar rumah adalah khafdul masyi li alla yasma khafaqa ni'alihi. Memelankan suara jalannya, ya, langkah kakinya dipelankan agar tidak didengar suara sendalnya kalau bisa. Dahulu Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu taala pernah didengar suara sendalnya oleh orang lain. Dia cemburu, Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu taala, maka diusahakan kalaupun ada suaranya akan tapi tidak disengaja maka itu tidak masalah. Akan tapi diusahakan jangan sampai menambah ada gelang-gelangnya di situ atau ada apa yang kecil-kecil itu yang bunyi ada loncengnya misalkan dan lain sebagainya biar ketahuan sepatunya baru misalkan dan lain sebagainya, maka ini adalah perlu dihindari. Kemudian diantara juga adab keluar rumah adalah yang keempat, idza kanat tamshi ma'a ukhtin laha wa hunaka rijal fala tatahaddath ma'a sahibatiha. Maka apabila dia berjalan kemudian ada kumpulan laki-laki yang ada di sana, maka kalau bisa jangan ngobrol sama teman perempuannya. Kenapa? Karena ada seorang laki-laki atau ada laki-laki yang tidak bisa mendengar suara wanita. Khawatirnya nanti terfitnah atau dia berada dalam hatinya itu sesuatu yang membuat dia terfitnah dengan suara wanita tadi. Kemudian yang kelima, di antara adab juga adab keluar rumah, an tasta'zina imma min zawjiha in kanat mutazawwijah aw min waliha illam takun mutazawwijah. Di antara adab juga keluar rumah adalah harus izin sama suaminya kalau dia sudah menikah, atau kalau dia belum menikah maka dia harus izin kepada walinya, pada bapaknya kah, atau dia tinggal sama kakaknya dan lain sebagainya, maka dia harus meminta izin terlebih dahulu. Kemudian yang keenam, di antara adab juga adab keluar rumah bagi wanita adalah tidak boleh seorang wanita keluar atau melakukan safar, perjalanan jauh. Ya, safar itu melakukan perjalanan jauh kecuali dengan mahramnya, baik suaminya ataupun bapaknya atau saudara laki-lakinya atau anaknya yang sudah dewasa yang laki-laki. Maka ini yang perlu diperhatikan, sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dakhalat la tusafiru imra'atun illa ma'adhi mahramin. Hendaknyalah tidak safar seorang wanita kecuali bersama mahramnya. Bukan bersama muhrimnya, ibu-ibu ya. Muhrim adalah orang yang sedang melakukan haji atau umrah. Adapun mahram itu orang yang saudara kita atau suami dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh, juga di antara adab seorang wanita keluar dari rumahnya adalah an tatahalla bil haya, berhias diri dengan rasa malu. Berhias diri dengan rasa malu. Jangan sampai dia tidak ada malu, ya, misalkan ketawa sana sini dan lain sebagainya,
maka ini perlu dihindari. Kemudian yang selanjutnya adalah antaghudda basarahu. Hendaknya lah dia menundukkan pandangannya. Menundukkan pandangannya baik melihat laki-laki maupun melihat harta daripada saudaranya. Ya, jangan sampai nanti sampai rumah minta beli rumah. Lihat rumah orang bagus, minta beli rumah dan lain sebagainya. Maka dia harus menundukkan pandangannya. Kemudian yang terakhir juga di antara adab-adab seorang wanita keluar dari rumahnya adalah an la tuzahimar rijal. Ya, untuk tidak berdesak-desakan dengan para lelaki, dan ini banyak sekali kasus ya kejadian bahwasanya para wanita banyak yang dilecehkan, misalkan pelecehan seksual dan lain sebagainya. Ini sebabnya adalah karena berdesak-desakan. Ya, berdesak-desakan bersama para laki-laki. Karena tidak semua laki-laki itu bisa menjaga dirinya.